Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di pembelajaran tatap maya seperti ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari uji kompetensi di mata pelajaran matematika kelas 4 semester yang kedua. Ini pakai buku terbaru ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman bisa menonton link videonya di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-6 ya. Bab ke-6 tentang piktogram dan diagram batang. Nah, seperti apa piktogram itu? Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa memahami materi piktogram dengan mantap dan sangat jelas. Oke? Nah, oke, sekarang kita ke tujuan pembelajaran teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah menampilkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, kemudian menafsirkan data dari diagram gambar, menampilkan data dalam bentuk diagram batang, dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Tetapi kali ini kita akan masih membahas piktogram. Diagram batangnya next time ya, oke. Nah, sekarang kita ke piktogram dulu. Nah, teman-teman, peta konsepnya kalau penyajian data itu memang ada dua. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram. Nah, kemudian diagram ada dua, ada diagram gambar yang kita kenal dengan istilah piktogram, kemudian ada diagram batang. Nah, tabel itu sendiri kita bisa dengan mudah menganalisis dan menginterpretasi tabel ya. Oke. Sekarang kita membahas piktogram atau diagram batang. Nah, seperti ini. Ini ilustrasinya teman-teman ya. Misalnya kalau ibu punya beberapa benda yang dapat dihitung, bagaimana cara menyajikannya? Ini ada papan tulis, ini ada pajangan dinding, ini ada jam, ini ada lemari. Nah, ayo beraktivitas. Jadi teman-teman nanti akan beraktivitas dalam kelompok. Satu kelompok boleh 3 sampai 4 anak, boleh. Ya, sekali lagi teman-teman, berkelompok itu sangat menyenangkan. Berkelompok itu nanti kalian akan bisa berdiskusi, kalian akan bisa menyampaikan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Nanti kalian juga akan menghormati pendapat orang lain, bagaimana cara merespon apa yang disampaikan teman. Kita akan mendengarkan dengan baik. Nah, itu tujuan dari diskusi ya, seperti itu. Nah, teman-teman akan mengeluarkan alat tulis dari tas teman-teman semua, kemudian mencatat di sini alat tulisnya apa saja. Nah, kalau di buku ini ada buku paket, ada buku tulis, nanti teman-teman bisa menuliskan pensil boleh, penggaris. Nah, kita hitung banyaknya berapa di sini. Misalnya buku paketnya ada 4. Nah, berarti kita gambar buku paket ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya pensilnya, Pak, misalnya ini pensil, Pak, misalnya yang di sini pensil. Ada berapa pensilnya? Misalnya ada 5, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambar pensil ya. Nah, makanya namanya diagram gambar. Maka ini ditulis dalam bentuk gambar, teman-teman ya. Jangan ditulis angka seperti ini 4 ya. 4, ini 5, jangan. Tapi dalam bentuk gambar. Makanya ini kolom 2 gambarlah dalam bentuk sketsa ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman berdiskusi ini, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Nah, sekarang kita akan mengamati apa yang ada dalam kelas. Papan tulis, misalnya ada 2 papan tulisnya, ya digambar 2. Bukan ditulis angka gini ya teman-teman ya, tapi digambar ya. Pak, enggak bisa gambar jelek-jelek pokoknya bagus ya. Jadi sebisanya enggak sebagus ini enggak apa-apa. Jam dinding misalnya lingkaran gini, nah boleh enggak apa-apa ya. Ini papan tulisnya ada 2 ya, 1, 2, jam dindingnya ada 1, kemudian lemarinya ada 1, kemudian hiasan dinding atau figurannya ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini. Nah, benda apakah yang paling banyak dan paling sedikit? Nah, yang paling banyak kira-kira yang mana? Hiasan dinding ya, hiasan dinding. Dan yang paling sedikit adalah mana? Jam dan lemari, karena cuma 1 buah masing-masing ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini. Kemudian setelah mengamati, teman-teman mengamati di dalam kelas, ini Bu Guru coba meminta teman-teman mengamati mainan yang ada di rumah. Nah, Karel, berapa banyak mainan yang ada di rumahmu? Ini banyak, Bu. Terdapat 6 mobil, 4 robot, 3 pesawat, 1 puzzle, dan 9 kelereng. Nah, kemudian disajikan dalam diagram gambar atau piktogramnya seperti ini, teman-teman. Jadi mobilnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini digambar dalam bentuk disajikan dalam bentuk gambar ya. Robotnya juga begitu. Nah, pesawatnya juga begitu, puzzle juga, kelereng juga. Nah, jadi keseluruhannya milik Farel ada berapa ini? Mainan semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi semua mainannya Farel ada 23. Nah, jadi seperti ini. Satu gambar ini mewakili angka 1, teman-teman. Jadi mobilnya ada 6, ya. Nanti ketika datanya itu banyak, bisa jadi satu gambar ini mewakili beberapa angka, teman-teman. Misalnya 2 angka, 3 angka, atau 4 angka, atau bahkan 10 angka. Nanti yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Jadi kalau tampilannya seperti ini satu gambar hanya mewakili 1 buah. Oke, nah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke alat tulis yang disajikan teman-teman tadi ya. Nah, ini bisa menjawab apabila teman-teman sudah membuat tabel tadi yang pertama tadi, yang ini. Nah, alat tulisnya ada berapa? Nah, seperti ini. Jadi ini kita lanjutkan saja ya. Oke. Nah, sekarang aktivitas kedua, teman-teman ini akan diajak Bapak Ibu Guru ke halaman sekolah. Nah, di depan kelas. Melihat apa? Melihat bunga. Ya, melihat bunga ya. Bunga yang ada di halaman sekolah ada berapa kira-kira? Yang warnanya putih, yang warnanya merah. Nah, ya. Jadi nah ini yang warnanya putih, warnanya merah, warnanya kuning. Kalau ada ungu ya berapa jumlahnya, ditulis saja di sini. Nah, ini kita tidak bisa mengisi kalau kita tidak melihat secara langsung, teman-teman. Karena kejujuran teman-teman dibutuhkan pada kegiatan ini. Melihat bunga warna putih ada berapa. Kalau ada 5, ya ini kita gambar bunga warna putihnya ada 5. Kita gambar ya teman-teman ya, bukan ditulis angka. Misalnya merahnya ada 1 Pak, ya 1 gambar merah. Kuningnya ada 2. Nah, seperti ini. Jadi ini digambar bunganya. Gambar tidak usah terlalu bagus, yang jelas itu menunjukkan kalau satu gambar ini menunjukkan 1 bunga. Nah, ini satu gambar ini menunjukkan 1 bunga. Ini namanya piktogram, teman-teman ya. Oke. Nah, oke, ini kesukaan ya. Jadi warna kesukaan teman-teman. Ini ayo mengamati warna kesukaan teman-teman. Warna ungu yang suka berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Yang warna kuning suka 2 orang. Yang warna hitam hanya disukai 1 orang. Warna merah disukai 5 orang. Oke. Terdapat satu gambar seperti ini mewakili 1 siswa. Pak, boleh enggak satu gambar ini mewakili 2 siswa? Nanti kalau saya bikin piktogram boleh. Bahkan mewakili 10 juga tidak apa-apa. It's okay ya, tidak masalah. Oke. Warna apa yang paling disukai? Warna merah. Ya, warna merah yang paling disukai. Ini paling banyak. Warna yang tidak disukai warna hitam. Ya, karena yang menyukai hanya 1 orang. Ya. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Banyak siswa yang menyukai warna ungu 4 orang. Banyak siswa yang menyukai warna kuning 2 orang.
Yang menyukai warna hitam 1 orang, yang menyukai warna merah 5 orang. Total keseluruhan siswa ada 12. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Warna bunga apa yang paling banyak? Nah, ini teman-teman menjawab ini itu berarti teman-teman sudah melakukan aktivitas yang tadi. Aktivitas yang melihat bunga tadi di sini. Kalau teman-teman tidak bisa atau belum membuat tabel ini, maka tidak bisa menjawab ini bersama-sama. Nah, dari aktivitas pada langkah 4 kegiatan aktivitas 1 dan aktivitas 2 disebut piktogram, yaitu diagram yang menggunakan gambar untuk memberikan informasi jumlah, kategori atau item. Pada aktivitas 1, setiap item yang berupa alat tulis digambarkan sesuai dengan item. Aktivitas 2, gambar yang disajikan adalah sama dan mewakili satu bunga. Jadi satu gambar mewakili satu data. Nah, piktogram adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategori. Piktogram disebut juga diagram gambar. Membaca piktogram memperhatikan banyaknya gambar. Nah, itu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, terus belajar untuk Indonesia semakin lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.